Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya dalam kasih Kristus yang tidak terbatas, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dengan saya selalu dipelihara oleh Tuhan yang penuh kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Tuhan supaya kita bertambah dan bertambah hikmatnya oleh pimpinan rohnya untuk mengenal Kristus dengan benar. Saya kutip firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa ini, bagaimana seorang Nikodemus, seorang Farisi, yang juga dia adalah seorang pengajar daripada bangsa Israel, di mana dia adalah, boleh katakan, seorang yang ahli dalam Taurat, dalam hukum-hukum Musa, yang Musa berikan kepada bangsa Israel, yang harus dilakukan. Oleh karena itulah keinginan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bagaimana dalam Keluaran pasal 19 ayat ke-8, bagaimana bangsa Israel begitu percaya dirinya kepada Musa. Mereka bilang kepada Musa, semua perintah-perintah dan hukum-hukum Allah akan kami lakukan. Kemudian Keluaran pasal 19 dan juga pasal 20 berbicara bagaimana hukum Taurat itu turun untuk bangsa Israel supaya mereka bisa mentaati dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita menyadari benar bahwa tidak ada seorang pun mereka bisa terluput, terbebas daripada hukum Taurat. Artinya, tidak ada seorang manusia pun dapat melakukan keseluruhan hukum Taurat. Kenapa? Dan kita tahu benar bahwa jawabannya bahwa manusia sudah rusak. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dalam dirinya sudah bobrok. Ada dosa. Tidak ada hal-hal yang baik. Dan tubuh manusia ini sudah tidak berdaya untuk melakukan kebenaran Allah. Maka sebaik apapun perbuatan manusia di hadapan Allah, itu adalah sudah hal yang sangat buruk. Dan itu sudah tercemar oleh dosa. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 berbicara bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan daripada perbuatan baik. Ini mengartikan kepada kita bahwa sebaik-sebaiknya manusia untuk berbuat baik di hadapan Allah itu masih adalah sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia tidak lagi dapat melakukan perbuatan baik. Apa yang disebut baik oleh manusia belum tentu di hadapan Allah. Itu sebabnya kita ini harus mendapatkan daripada Kristus Yesus, supaya mendapatkan daripada segala perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa ini Nikodemus, dia meminta kepada Yesus suatu pengajaran akan perkara-perkara yang rohani. Dan Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pentingnya kelahiran baru dalam kehidupan setiap orang yang mau iring Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan melalui firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kita tidak bisa melakukan daripada firman Tuhan dalam diri kita dengan kekuatan daripada insani kita, dengan pola pikir daripada insani kita. Semuanya di hadapan Allah itu sudah tercemar oleh dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya manusia harus dilahirkan kembali oleh Rohnya yang kudus. Dan inilah awal mula bagaimana manusia diciptakan di Taman Eden. Allah punya rancangan indah bahwa manusia harus didiami, harus dihuni hidupnya oleh roh yang daripada Allah. Di dalam kita tahu bahwa dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan ayat 17, kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah bersemayam dalam dirimu. Allah berdiam diri dalam diri setiap orang yang membuka dirinya daripada kehadiran Rohnya yang kudus dalam diri orang tersebut melalui daripada kematian Kristus di atas kayu salib.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup Bapak Ibu dengan saya, hidup oleh karena kita dihidupkan oleh Roh yang Kudus dan kita melakukan tindakan perbuatan-perbuatan sesuai dengan pimpinan Roh. Sekali lagi saya katakan, tanpa adanya Roh yang daripadanya, kita tidak bisa bertindak hal-hal yang baik yang berkenan di mata Tuhan. Paulus katakan bahwa aku sudah disalibkan. Aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan hidupku yang sekarang aku hidup di dalamnya adalah Kristus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pentingnya kita lahir baru. Banyak di luar sana mengatakan bahwa jiwanya atau dirinya sudah lahir baru. Namun yang nampak adalah perbuatan insani yang seolah-olah kelihatannya baik. Yang kelihatanlah benar. Namun di balik segala sesuatu perjalanan dalam hidup orang tersebut, akhirnya pun dia jatuh dan jatuh kembali dalam lumpur dosa. Oleh karena apa? Mereka melakukan perintah-perintah firman Allah dengan mengandalkan kekuatan insani pribadinya sendiri. Dengan kekuatan dirinya sendiri. Mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Mengandalkan daripada kedagingan sendiri. Itu sebabnya mereka itu mudah jatuh kembali di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pentingnya kita semua dilahirkan melalui Roh-Nya yang kudus. Dan kembali kita diingatkan, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, tercurah suplai kehidupan melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kristus yang kekal, yang tidak diciptakan dalam dirinya, itu dilepaskan bagi kita. Dan itu melimpah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Maka pada saat orang itu percaya, Roh Kudus ada bersemayam dalam diri orang tersebut. Roh Kudus mendiami orang tersebut. Dan kelak ataupun firman Allah katakan bahwa orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh yang kekal ada dalam diri kita, yang tidak binasa. Kita yang mati, kita yang sudah tercemar, kita yang sudah berlumpur dosa, dihidupkan kembali oleh Roh-Nya yang kudus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Hingga kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Kita bukan melompat dalam kegelapan, tapi kita melompat ke dalam terang yang ajaib, yang kita yakini dan kita percayai. Itulah tujuan kehidupan kita. Kita bukan melompat dalam kegelapan, tapi kita melompat dalam terang Kristus. Dan kita tahu di sana ada melimpah pengharapan bagi kita sekalian selaku orang yang percaya, yang rindu untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia seorang yang cukup ahli dalam hukum-hukum Taurat. Dikatakan dialah sebagai seorang pengajar bangsa Israel. Namun toh dia tidak paham benar bagaimana peranan Roh dalam kehidupan orang yang mau benar-benar iring Tuhan, yang mau benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan, yang benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengerti daripada pribadi Allah selain Roh Allah itu sendiri. Di dalam kitab Roma berbicara demikian. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan engkau bimbang dan ragu. Terimalah daripada peranan Roh dalam kehidupanmu. Roh yang kudus yang telah dicurahkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Roh Kristus itu yang mendiami kehidupan kita selaku orang yang percaya. Dia yang turut bekerja sampai hari ini dan selama-lamanya untuk membangun sebuah jemaat, membangun sebuah gereja yang disebut mempelai wanita, yang kelak kemudian akan berjumpa dengan Yesus, menjadi kesatuan yang terus dan kekal sampai kekal selama-lamanya. Dan kita akan hidup bersama dengan Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buka mata rohanimu. Buka mata rohanimu. Jangan engkau katakan, oh saya sudah lahir baru. Namun engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri untuk menjalani firman Allah. Engkau mengatakan bahwa aku sudah lahir baru. Engkau melakukan tindakan yang baik sesuai dengan apa yang engkau pikirkan, bukan yang Allah inginkan. Sekali lagi, bahwa kita inilah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan telah sediakan dari zaman-zaman dahulu. Nah, artinya Bapak Ibu, kita hanya bisa melakukan perbuatan baik, perbuatan benar di mata Tuhan bila mana kita mengerti firman Allah. Oleh karena pimpinan Roh-Nya, maka kita bertindak dan dimampukan
oleh Roh-Nya yang kudus, oleh Roh Kristus tersebut, sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, dan kita berjalan iring Tuhan selama-lamanya, dan pasti daripada segala janji-janji yang Dia curahkan kepada kita melalui firman Allah, itu akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk hari ini saja, tapi esok dan selama-lamanya. Sebab Kristus tidak pernah berubah. Dan berkat Allah melimpah atas anak cucu kita juga. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya pada firman Allah dan melakukan daripada sesuai dengan firman Allah tersebut. Haleluya, haleluya, amin.